Ini Pak. Pak Nur Wahid itu materinya sudah saya WA ke panjenengan. Materi ya di sudah masuk. Nanti kalau ada yang membutuhkan. Siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Rifki Muslim, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Meranggal Klopokodo, yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Klopokodo, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen, yang kami hormati seluruh hadirin peserta kajian Zoom Masjid Nurul Huda Meranggal Klopokodo, yang hadir di masjid ataupun yang menghadir secara online. Sebelum pengajian dimulai, mohon maaf, kami ingin menyampaikan terkait progres pembangunan pesantren Tahfidz Diponegoro, di mana untuk santrinya, alhamdulillah sekarang sudah ada 30 santri, dan sekarang posisi santri tinggal di bangunan madrasah, mengingat pembangunan pondok belum selesai. Ini saya tampilkan gambar dari bangunan pondok. Dilihat dari sebelah utara, untuk bangunan ruang kelas sudah jadi selesai, tapi untuk WC dan kamar mandi saat ini belum final. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan ini bisa selesai dan santri segera kita pindahkan ke pondok. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama, pembangunan pondok ini berawal dari wakaf Bapak Mujahid untuk tanah sekitar 900 meter persegi. Kemudian, karena kita belum mempunyai dana untuk membangun, alhamdulillah ada tawaran dari dermawan dari Desa Wonoyoso, Kecamatan Kewarasan, untuk membangunkan sampai selesai. Adapun pembayaran pembangunannya, modelnya adalah model nyicil. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah menyicil sampai 475 juta sekian. Dan walaupun pembayaran belum selesai, insya Allah pembangunan akan ditargetkan sampai finish, seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang hadir di masjid ataupun yang hadir secara online bisa mewakafkan, bisa langsung datang ke kami atau bisa via transfer, seperti itu. Adapun nanti informasi via transfer akan kami informasikan setelah selesai pengajian, seperti itu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 18 menit,
marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah, kajian yang akan kita laksanakan bersama bisa berjalan dengan lancar. Kepada Profesor Rifki Muslim, mohon maaf sebelumnya, mohon kepada seluruh peserta yang hadir secara online ketika kajian dimulai untuk memutkan atau membisukan sehingga tidak mengganggu jalannya pengajian. Misal nanti akan ada pertanyaan dari yang hadir secara langsung ataupun secara online, bisa menanyakan lewat chat atau nanti mengangkat tangan sehingga bisa langsung komunikatif. Dan untuk tema kajian kita malam hari ini adalah imunitas Qur'ani. Ya, jadi di masa-masa pandemi seperti ini kita butuh sekali dengan imunitas, ya, sehingga kita semuanya bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Pada Profesor Dr. Rifki Muslim, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gambarnya sudah kelihatan, ya? Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, baik yang ada di Rangkal Kelapa Godo maupun dimanapun ya, yang bersama-sama menghadiri kajian Zoom kali ini. Alhamdulillah kita mulai lagi kajian Zoom. Kalau nggak keliru sih tiap 3 Selasa sekali giliran saya. Insya Allah kali ini tentang imunitas Qur'ani atau Quranic Immunity. Biasanya saya setiap ada kajian seperti ini, saya mencoba mencari dalil-dalil Al-Qur'annya atau hadisnya, kemudian kita padukan, kita cross dengan adanya penelitian-penelitian kedokteran. Jadi kali ini kita mencoba tentang apakah betul Quran itu menyebabkan imunitas pada orang yang membaca atau mendengarkannya dipandang dari segi ilmu agama maupun ilmu kedokteran. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya imunitas saya yakin semua sudah tahu adalah kekebalan tubuh yang terhadap patogen itu bibit penyakit, bisa infeksi, bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Itu kalau masuk ke tubuh kita bisa menyebabkan penyakit dan bisa juga tidak, tergantung dari jenis kumannya, jenis virusnya, juga tergantung dari tubuh kita imun atau kebal apa tidak. Kalau kebal ya nggak masalah. Ini kita lihat jenis imunitas, mengulang aja secara garis besar, bawaan pada bayi atau anak kecil itu mendapatkan imunitas dari ibunya pada waktu dalam kandungan maupun lactasi. Kemudian imunitas alami pada anak-anak muda atau orang-orang yang masih muda, kemampuan tubuh. Muslim Fikri, spesialis. Kemampuan tubuh untuk membuat imunitas itu masih bagus, sehingga orang itu jarang sakit atau sakit pun cepat sembuh. Tetapi pada orang yang sudah tua atau lansia, imunitasnya itu sudah lebih jelek, sehingga lebih rentan terserang penyakit dan bisa parah. Ini kita lihat imunitas aktif alami. Kalau seseorang itu telah sembuh dari penyakit, katakanlah sekarang pandemi COVID, sembuh dari COVID,
maka tubuhnya punya imunitas. Kita belum tahu sampai berapa lama, tetapi bisa imunitas yang seumur hidup itu ada. Misalnya orang yang pernah kena cacar, maka dia seumur hidup tidak mungkin terkena penyakit cacar lagi. Kemudian ada yang hanya sementara, berapa bulan, ada yang berapa tahun. Kemudian imunitas aktif lagi, yaitu kemampuan tubuh untuk tergantung juga dari kemampuan tubuh untuk membuat imun. Yang berupa aktif buatan itu divaksinasi. Jadi orang itu divaksinasi itu artinya diberi, kalau COVID ya diberi virus yang sudah lemah yang dimasukkan ke tubuh kita, dan kemudian tubuh kita akan menghasilkan antibodi atau imunitas untuk menghambat kalau ada serangan dari virus COVID misalnya. Kemudian imunitas pasif alami tadi sudah, yaitu dari ASI dan sebagainya. Kemudian imunitas pasif buatan. Pada orang yang sudah, ini kita ngomong misalnya COVID, yang sudah sembuh, maka darahnya itu mengandung bahan imunitas ya, atau antibodi yang kita sebut sebagai plasma konvalesen. Jadi prinsipnya pada orang yang sudah sembuh, kalau ada orang lain yang sakit COVID, diambil darahnya, persis seperti mau donor darah, kemudian sel darah merahnya disendirikan, tinggal plasmanya aja yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan jadilah orang ini menjadi insya Allah sembuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa cara meningkatkan imunitas. Ternyata makanan yang halal dan thayyiban itu penting sekali. Halal itu secara syariat. Ya, kalau kita bicara di pengajian ya kita nggak mungkin kita asal makanan yang baik enggak, yang halal atau enggak gitu. Ya, kemudian kita tidak merokok, tetap narkoba dan sebagainya. Kemudian yang thayyib itu yang bergizi, mengandung vitamin, mengandung antioksidan, mengandung serat, itu ada di sayur, buah dan sebagainya. Itu adalah bahan-bahan yang sangat penting agar timbul imunitas di dalam tubuh seseorang. Kemudian gaya hidup Islami. Ternyata bahwa gaya hidup Islami, ya kita ittiba Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sering silaturahim, tidak iri dengki, banyak teman, silaturahim, tidurnya cukup, tidak stres dan sebagainya. Itu menyebabkan imunitas baik. Pada orang yang tidur kurang dari 7 jam sehari, maka tubuh bisa kekurangan imunitas sehingga dia mudah terserang penyakit. Makanya kalau kita cukup tidurnya, memang tidur yang dianjurkan sekitar 6-7 jam kalau malam, itu insya Allah tubuh akan mudah membuat bahan imunitas. Bagaimana kalau lebih? Nah ini penelitiannya, pada penelitian di Amerika, ini tidak saya cantumkan karena ini dalam rangka imunitas Quran. Tapi saya ceritakan aja, pada penelitian di Amerika, orang yang terbiasa tidur lebih dari 8 jam semalam, dia lebih cepat mati dibanding yang tidur 6-7 jam. Penelitiannya mencapai ribuan orang yang diteliti. Begitu juga orang yang biasa tidur kurang dari 5 jam semalam, maka dia pun lebih cepat mati muda. Itulah saya kira penelitian tentang tidur. Rasulullah mengajarkan kita itu tidak melek malam. Tidak pernah di dalam, monggo silakan dibaca di sejarah hidup Nabi atau sirah Nabawiyah atau biografi dari Rasulullah, itu beliau setelah sholat Isya itu hanya berbincang-bincang sebentar dengan keluarga, tidak menerima tamu, tidak
mempunyai kegiatan, katakanlah memberi pengajian, memberi apapun, ya, Rasulullah tidak, tapi beliau langsung tidur. Jadi kalau saya perhitungkan, kita ya, kalau misalnya di Madinah itu isya-nya itu antara jam 8 sampai setengah 9. Jadi begitu setelah selesai salat isya, sekitar jam 9 Rasulullah itu sudah tidur. Dan sepertiga malam beliau bangun, yaitu sekitar jam 2, jam 3. Kalau kita hitung, maka Rasulullah tidurnya sekitar 6 sampai 7 jam. Maka kita ikuti. Ya pastilah benar, karena Rasulullah itu bukan sekedar hatinya, tapi itu sudah dari Allah diatur seperti itu. Makanya penelitian kedokterannya pun tidur yang terbaik agar tubuh sehat itu 6 sampai 7 jam. Kemudian membaca Al-Quran yang hari ini kita mau bicarakan, membaca Al-Quran, kemudian banyak sedekah, banyak berdoa dan sebagainya. Insya Allah lain kali, insya Allah kalau masih diberi kesempatan oleh Allah, kita bisa bersama-sama mengaji bagaimana sedekah menyebabkan kita sehat. Mari kita lihat dalam Al-Baqarah 121, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Mereka itu yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar padanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita ingkar tidak membaca Al-Quran, ya kita rugi gitu. Itu juga dalam Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, umil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan, itu dengan tajwid makhraj yang benar. Ya, jadi perintahnya itu jelas, kita bangun malam untuk tahajud, itu perintahnya di Muzammil ini. Dan berapa lama? Separuhnya itu separuh malam. Yang disebut malam, kalau saya tidak salah, dalam agama kita itu mulai maghrib sampai subuh. Kalau saya tidak salah, nah, kalau kita hitung, itu kira-kira 11, ya 10 setengah sampai 11 jam kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya 11 jam, maka separuhnya itu 5,5 jam. Berarti kalau kita bangun tidur separuh atau kurang sedikit, ya berarti kira-kira 5 jam lah, atau 5 jam lebih dikit gitu. Kalau lebih dikit ya 6-7 jam gitu. Ya, jadi itu tuntunan Al-Quran sampai dengan soal tidur itu ada. Bapak-bapak, ya ibu-ibu, saudara-saudara, bagaimana membaca Al-Quran itu, ternyata membaca Al-Quran itu suatu ibadah yang baik. Kita bisa baca dari hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi rugi sekali kalau kita tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu akan mendapatkan rahmat. Dalam Al-A'raf kita bisa baca, ya. Dan bila dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jadi memang perintahnya kita membaca dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, keutamaan membaca Al-Quran ternyata mendapat rahmat, mendapat pahala, sebab turunnya hidayah, mendapatkan cahaya. Nah, ini
tafsir dari cahaya itu cahaya pada waktu kita berada di kubur, cahaya pada waktu kita gelap pikiran kita dan sebagainya. Jadi banyak sekali cahaya yang akan kita dapat apabila kita membaca Al-Quran. Dan kita lihat bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh, ya. Karena Al-Quran itu penyembuh, kita bisa lihat di situ Rasulullah bersabda, hendaklah kamu memakai 2 alat penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak percaya bahwa Al-Quran dan madu bisa menyembuhkan, ya kalau kita ngomong ya dia mengingkari sunnah Rasul. Maka ada yang menyebut secara kasar ingkarus sunnah, jadi tidak percaya pada hadis. Ya, jadi Al-Quran bisa menghindari penyakit, menyembuhkan penyakit. Kita lihat di sini bahwa Rasulullah itu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bila ada keluarganya yang sakit selalu membacakan muawwidzatain. Muawwidzatain itu 2 kul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi biasakanlah hadisnya yang lebih panjang ada, bukan Bukhari, kalau enggak keliru Tirmidzi. Jadi pada waktu Rasulullah sendiri ada badannya kurang enak, kurang sehat, maka beliau membaca muawwidzatain, setelah itu ditiupkan pada tangannya, kemudian diusapkan pada bagian yang sakit diulang-ulang, dan itu akan menyebabkan kesembuhan. Dan Aisyah itu meneruskan apabila Rasulullah capek dengan itu dan sudah kadung sare Rasulullah. Jadi itu adalah yang kita sebut sebagai ruqyah. Jadi mengobati tubuh kita yang sakit dengan Al-Quran. Kalau belum biasa, silakan. Ada yang misalnya kakinya kesleo, pegel atau apa itu, coba silakan baca muawwidzatain. Syaratnya 1, yakin bahwa akan sembuh. Yakin bahwa akan sembuh dan Allah yang akan menyembuhkan. Ya. Jadi itu syaratnya. Kalau kita berobat dengan Al-Quran tapi tidak percaya, ya mbok Al-Quran menyembuhkan, mbok tidak, itu nggak boleh. Tidak akan sembuh nanti. Kemungkinan sembuhnya kecil, tapi kita percaya bahwa membaca Al-Quran itu akan menyembuhkan. Ya. Lalu mana sih kok suara bisa bisa menyembuhkan, bisa mematikan kuman dan sebagainya. Ini yang biasa aja kita lihat. Suara itu bisa menghancurkan benda padat. Itu pada awal adanya mesin jet di pesawat terbang, kira-kira 50 tahun, 60 tahun yang lalu, itu yang pertama kali adalah pesawat tempur, jet militer, bukan pesawat komersial seperti sekarang. Dulu begitu ada pesawat militer naik dari bandara atau turun, itu sering kaca-kaca di bandara dan sekitarnya pecah. Tapi itu cerita jet yang kuno, jet yang sekarang sudah maju lagi, sudah tidak seperti itu. Arti akhirnya oleh para insinyur di Jerman, ini ceritanya di Jerman, kalau diteliti kenapa kok bisa begitu, akhirnya jadilah alat yang sekarang disebut alat ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Alat ini adalah alat, ini gambarnya ada, jadi orangnya itu ditidurkan di meja itu, di gambar itu, terus kemudian difokuskan suara dari mesin SWL-nya itu ke tempat ginjal yang ada batunya. Lalu kemudian di-on-kan dan akan timbul suara tok, 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 tok. Ya. Suara itu adalah suaranya lagi memecah batu. Batu itu bisa hancur insya Allah.
ternyata bahwa bukan hanya batu. Ini ada penelitian lagi dari Cancer Research di UK, di Inggris, bahwa alat yang namanya HIFU, High Intensity Focus Ultrasound, jadi seperti alat USG tapi gelombangnya lebih tinggi lagi, itu bisa mematikan kanker. Sehingga kanker otak tidak perlu dioperasi otaknya, kanker liver, kanker prostat tidak perlu operasi, langsung ditembak aja pakai alat ini. Alat ini di Inggris masih dalam research, belum dipasarkan secara umum, tetapi di Cina alat ini justru malah sudah dipasarkan, walaupun masih terbatas di dalam negerinya sana, karena di luar Cina yang memakai alat HIFU kalau nggak perlu yang paling dekat dengan kita di Singapura. Ini penelitian, ada seorang dokter spesialis jantung di Amerika, Dr. Ahmad Kodi, itu meneliti tentang Al-Quran. Jadi ternyata pada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, sakitnya lekas sembuh. Ya. Sel kankernya bisa mati, bakteri dan virus mati, tidak stres, daya ingat lebih baik, dan mencegah pikun. Ya. Saya ambil dari Republika Koit, tetapi teks aslinya di penelitian juga ada, kebetulan saya pernah baca tapi ini belum ketemu, jadi saya ambil yang ketemu dulu, yang di Republika Koit. Rasulullah bersabda, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, maka tidak akan pikun. Jadi hadisnya itu sudah ditemukan pada Rasulullah hidup, sudah ada hadisnya, sudah ada perintah Rasulullah seperti itu, dan baru tahun-tahun ini saja itu teliti bahwa memang betul orang yang baca Al-Quran itu tidak pikun. Jadi kalau ada orang Islam yang pikun, ya patut dipertanyakan apakah dia terbiasa membaca Al-Quran apa tidak. Satu. Kedua, apakah pikunnya itu pikun yang umum seperti ini atau ada penyakit khusus yang menyebabkan pikun. Yang bukan karena ketuaan. Karena ada pikun yang masih muda, katakanlah masih umur 50, 60 tahun sudah pikun, Alzheimer. Oke, ini penelitian Muhammad Salim, ini seorang dokter sebagai dosen di Boston University di Amerika juga. Beliau meneliti bahwa orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu sel tubuh yang rusak lebih mudah memperbaiki, menyembuhkan sakit, dan keseimbangan metabolismenya bagus. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya juga ambil di Republika Koit, tetapi teks aslinya di majalah jurnal kedokteran ada, yang nanti yang belakang saya pakai yang itu. Ini penelitian kedokterannya, membaca, mendengarkan Al-Quran, imunitasnya naik. Ini kita lihat, nah inilah penelitian kedokteran, penelitiannya di suatu universitas di Iran. Jadi efek dari mendengarkan suara Al-Quran terhadap keadaan imunitas seseorang. Ya, jadi judul penelitiannya kira-kira seperti itu terjemahnya, dan jelas bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran 20 menit itu kadar IgG maupun C3 itu naik secara bermakna. Artinya imunitas tubuh naik secara bermakna. Jadi itu nama-nama barang kimia yang ada di dalam tubuh kita, IgG, kadar C3 dan sebagainya. Kenapa 20 menit? Ya memang kalau kurang dari 20 menit mana yang naik cuma sedikit. Kalau lebih dari 20 menit mana naiknya lebih banyak, ya. Jadi makanya minimal kita baca Al-Quran pagi 20 menit, sore 20 menit. Itu kalau orang yang muda,
Kalau sudah tua, saya anjurkan lebih, karena orang yang tua imunitasnya rendah, jadi minimal 30 menit pagi, 30 menit sore gitu. Insya Allah kekebalan tubuh kita akan membaik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di belakang ini juga penelitian lain ya. Ini efek dari mendengarkan pembacaan Al-Quran terhadap kecemasan. Ini juga dari jurnal kedokteran di Iran. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran bermanfaat untuk menurunkan kecemasan. Jadi orang yang cemas itu baca Al-Quran, insya Allah nanti kecemasannya hilang. Apa hubungan kecemasan dengan imunitas? Orang yang cemas itu imunitasnya turun. Ya. Makanya maaf kalau ada di antara kita yang selalu cemas membaca COVID di Indonesia makin lama makin banyak yang mati begini, yang atau mendengar orang mati karena COVID dan sebagainya, ya cemas. Justru orang yang seperti itu tidak boleh membaca berita tentang COVID yang sampai sebegitu banyak, mendengarkan ada orang meninggal karena COVID, karena dia akan timbul ansietas atau kecemasan. Dan kecemasan ini akan menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh. Ini penelitian lain ya. Jadi mendengarkan atau membaca Al-Quran yang teratur, fungsi paru-paru lebih baik, mempercepat sembuhnya alergi asma, terutama pada anak ya. Jadi kalau ada anak kecil yang alergi atau penyakit asma, sering-seringlah di setel HP kita yang ada murotal Al-Qur'annya diperdengarkan, insya Allah akan memperbaiki penyembuhan daripada alergi maupun asmanya. Kemudian juga akan menyebabkan imunitas tubuh naik. Ini di penelitian dari Kiran Faisal. Ini ada lagi penelitiannya di Malaysia dari Eman Ghanim dan Nubli Wahab ya. The effect of recitation of Al-Quran on the human emotion ya. Ini pada emosi. Jadi pada orang-orang yang mendengarkan Al-Quran secara tartil, itu tubuh dan pikiran lebih rileks, fungsi jantung lebih bagus, emosi lebih stabil. Apa hubungannya emosi dengan imunitas? Sama seperti yang tadi, kecemasan. Orang yang emosi, apalagi yang emosional, itu lebih mudah sakit, termasuk lebih mudah terkena COVID. Ya, karena orang yang emosi itu imunitas tubuhnya turun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ada lagi. Inilah manfaat membaca Al-Quran. Ini IDN Times Health Mei 2019. Itu jiwa menjadi lebih tenang, lebih bisa menikmati hidup, kecemasan dan stres turun atau hilang, berpikir lebih baik, dan bisa lebih fokus. Jadi kalau kita mau ujian, itu orang yang terbiasa baca Al-Quran itu lebih enak, karena dia bisa lebih fokus. Kemudian lebih mudah menghafal. Bahkan ada yang menulis, saya nggak berani mencantumkan karena sumber aslinya saya belum baca. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, dia mudah menghafal, katakanlah sampai berapa puluh surat dalam Al-Quran ya, dan sebagainya. Kemudian mudah berpikir kreatif ya. Jadi bukan hanya berpikir apa adanya, tapi berpikir kreatif.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin semua tahu berpikir kreatif sama berpikir linear biasa itu apa. Ya, kalau orang yang kreatif begitu melihat sesuatu, dia bisa menciptakan hal-hal lain, berinovasi dan sebagainya, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kemudian ternyata membaca Al-Quran tidak mudah menjadi pikun atau malah tidak terkena Alzheimer. Alzheimer itu pikun pada orang yang muda. Ya. Nauzubillah min dzalik, dari muda sudah pikun, kasihan sekali. Kemudian lebih sehat jiwa dan raganya. Itulah itu katakanlah ini seperti resume atau singkatan dari penelitian-penelitian yang banyak, tapi memang saya ngambilnya langsung dari majalah IDN Times Health. Marilah kita lihat bahwa ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, jadi betapa banyak kebaikan yang akan kita dapat. Tadi di depan kita lihat Quran akan menyebabkan rahmat. Di sini kita hadis tentang kebaikan. Sebetulnya rahmat dan kebaikan itu apa? Ya, semua hal-hal yang menjadi menguntungkan bagi kita, yang itu adalah suatu kebaikan dan satu rahmat. Katakanlah kita alhamdulillah tidak ketularan COVID, itu suatu rahmat. Dan ini adalah kebaikan. Inilah keluarga baik-baik saja, anak sekolah lancar, itu juga suatu kebaikan. Yang bekerja, pekerjaannya lancar, yang bertani, maka pertaniannya maju dan sebagainya, itu adalah kebaikan dan juga sering disebut rahmat. Dan itu bisa kita dapat dengan kita, insya Allah, selain membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, juga berusaha maksimal. Kemudian ada hadis lain di bawahnya, siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, ya akan dicatat untuk ketaatan satu malam itu. Banyak ya, 100 ayat. Jadi waduh loh kok panjang banget 100 ayat. Gitu ya. Tapi monggo kalau memang memungkinkan, marilah kita mencoba sering baca Al-Quran. Insya Allah lama-lama 100 ayat pun tidak terlalu berat untuk kita kalau kita sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Karena kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tenang, dan sudah biasa dalam waktu 1 jam atau 1 jam kurang, kita bisa khatam 1 juz. Insya Allah tidak terlalu berat kalau itu. Bahkan yang sudah terbiasa lagi, 1 juz pun sudah membaca dengan terjemahan per ayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah hadis yang terakhir. Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya ada 60.000 malaikat akan memohonkan ampun atas salah dan dosa kita. Alangkah menyenangkannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka marilah kita mencoba membaca Al-Quran. Bisa khatam 1 bulan sekali, alhamdulillah. Bisa sebulan 2 kali khatam, alhamdulillah. Bisa 3 bulan sekali baru khatam, alhamdulillah, daripada setahun sekali. Bisa setahun sekali khatam, alhamdulillah, daripada tidak pernah baca Al-Quran dan sebagainya. Itulah barangkali kebaikan-kebaikan membaca Al-Quran. Kalau kita sudah terbiasa, rasanya bukan satu hal yang susah. Yang terbaik membaca Al-Quran pasti dengan mengerti isinya. Ya, sebagian dari
besar dari kita, bukan sekolah atau belajar di pesantren yang diajarkan huruf pelajaran bahasa Arab. Makanya sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran itu dengan membaca terjemahannya. Syukur ada waktu di kitab yang lebih lengkap, setelah ada terjemahan, di bawahnya ada tafsir dari ayat itu. Karena kadang-kadang kalau belum terbiasa, begitu membaca terjemahan Al-Quran, kita bingung apa sih yang dimaksud. Hingga kadang-kadang malah bisa salah. Monggo kita baca terjemahan Al-Quran, syukur bisa membaca tafsirnya sekalian. Itulah saya kira yang malam ini saya sampaikan tentang imunitas Qurani. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk yang membutuhkan materi dalam bentuk tulis bisa di panitia, di moderator sudah ada, jadi dalam bentuk PDF bisa di-share lewat WA Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau langsung kepada saya, monggo kami silakan. Demikian Pak Nur Wahid yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semua kebenaran itu berasal dari Allah. Hanya Allah lah yang tahu, yang maha benar. Allah. Oleh karena kita manusia, kita sering berbuat salah, maka wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Prof, ada pertanyaan dari Dr. Monte. Beliau adalah Wakil Bidang MPKU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen. Ya, beliau menanyakan, yang pertama, berapa juz anjuran medis di dalam membaca Al-Quran supaya tubuh tetap bugar? Yang kedua, jawab satu-satu dulu, Pak. Yeah. Oke. Yang tadi saya sampaikan, Pak Monte tadi, penelitian yang di Iran. Yang di Iran itu penelitiannya membaca atau mendengarkan Al-Quran secara tartil 20 menit. Nah, berapa juz sih kalau 20 menit? Monggo masing-masing orang berbeda. Tadi saya katakan, kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran 30 menit, kita sudah bisa setengah juz. Bahkan 20 menit juga sudah bisa setengah juz. Dan bahkan bisa dengan bisa dengan membaca terjemahnya sekalian. Tidak ada penelitian sampai sekarang saya belum baca yang bagus supaya tubuh kita tetap sehat, baca Al-Quran berapa juz semalam. Monggo, mungkin makin lama, makin banyak, makin baik. Itu jawaban saya. Monggo Pak Nur, yang kedua. Yang kedua, tentang tadi 20 menit membaca Al-Quran untuk terapi pasien, apakah harus dibaca terus-menerus, ataukah bisa diakumulasi? Misalnya membaca 10 menit, kemudian disambung siang hari 10 menit. Ya, itu. Penelitiannya itu langsung. Jadi penelitiannya itu langsung 20 menit terus-menerus. Ya. Dan penelitian yang di Amerika, yang dari Dr. Cody itu penelitian itu sampai lama. Jadi ada 3 grup orang yang tidak ngerti Islam, orang yang ngerti Islam tapi tidak bisa baca Al-Quran, kemudian orang Islam yang bisa baca Al-Quran dan ngerti artinya. Semua diperdengarkan Al-Quran, penelitiannya sampai 48 kali. Jadi 40, kalau seminggu 2 kali, bayangkan bisa sampai 1 tahun barangkali baru selesai penelitiannya. Dan itu ternyata memang menyebabkan tubuh sehat, tekanan darah bagus, dan sebagainya pada orang yang ngerti maupun yang tidak ngerti Al-Quran. Jadi itu mengenai waktu. Tentang terus-menerus apa tidak, sebaiknya kalau sesuai dengan penelitian ini yang 20 menit terus-menerus, monggo. Yang lain tidak. Nah, ini karena Anda seorang dokter, tak ceritani
saya kebetulan ya seorang ahli bedah urologi. Jadi pasien saya tua-tua, ya, prostat kan tua, batu ginjal juga banyak yang tua itu ya. Dan biasanya orang yang mau dioperasi itu kan ya pasti ketakutan, belum siap, ataupun siap, setengah siap, dan sebagainya. Dan tensi atau tekanan darahnya sering naik tinggi. Ya selalu itu protapnya, kalau kita konsulkan kepada spesialis penyakit dalam untuk menurunkan tekanan darah. Ada yang berhasil, atau katakanlah sebagian besar berhasil tekanan darahnya turun, tapi ada juga yang tidak mau turun tekanan darahnya. Itu saya alami sudah bertahun-tahun. Pasien yang seperti itu biasanya diberi obat-obat dari dokter penyakit dalam, turun. Begitu paginya mau disiapkan, naik lagi sampai tinggi sekali, dan pagi itu dikasih obat tidak mau turun. Ya, yang seperti itu biasanya saya dekati, saya ajak bicara, Bapak bisa baca Al-Quran enggak? Ada yang pasien yang bisa, ada yang tidak. Kalau bisa, saya beritahu, Pak, ambil Al-Quran, bacalah hari ini 1 juz. Saya ngomong hari ini 1 juz, sehari 1 juz. Ya. Yang tidak bisa baca, orang lain, apakah keluarganya, atau petugas dari kerohanian rumah sakit yang suruh membacakan. Atau sekarang kan bisa dengar juga murotal Al-Quran di WA kita. Ya. Setahu saya, semua pasien yang saya begitukan, 1-2 hari sudah normal tekanan darahnya, walaupun obat dari dokter penyakit dalamnya di stop. Ya, jadi itu jawaban dari Dokter Munte untuk pertanyaan Dokter Munte tadi. Monggo, masih ada lagi? Oke. Monggo bagi Bapak Ibu yang lewat online ataupun hadirin yang hadir di masjid, apabila ada pertanyaan untuk yang lewat online bisa meng-unmute, okay. Bisa langsung tanya ke Profesor, atau yang di masjid bisa diwakilkan oleh Ustadz Ali yang ada di situ. Kami persilakan. Bismillah, izin bertanya, Prof. Oke, monggo. Bu Sri Wijayanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Rizky. Ya. Seandainya kita kan pasti mengharapkan anak kita menjadi seorang hafidz. Dari anak di dalam kandungan itu sampai anak besar senantiasa didengarkan murotal. Nah, sebaiknya murotal itu didengarkan secara terus-menerus, atau mungkin ada surat misalkan Al-Baqarah diulang-ulang terus, atau suratan Ali Imran diulang-ulang terus, atau seperti apa? Dan pertanyaan berikutnya, sebaiknya orang tua yang membacakannya atau kita setelkan kayak semacam sekarang kan flash disk banyak nih, Prof, seperti itu. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Bu. Jadi gini, saya membaca secara khusus tentang orang yang hamil dibacakan murotal, mendengarkan murotal Al-Quran. Itu saya belum membaca secara teliti, tapi memang benar bahwa sebaiknya itu sering diperdengarkan Al-Quran pada orang yang lagi hamil. Begitu harapannya bahwa suara Al-Quran itu akan menyebabkan kehamilannya menjadi lebih bagus, anaknya nanti menjadi lebih baik, insya Allah soleh dan soleha. Tentang surat mana yang dipilih, kalau sudah tahu USG-nya laki-laki, baca surat Yusuf terus biar bagus kayak Nabi Yusuf gitu. Ya, monggo kalau memang percaya seperti itu. Atau Al-Baqarah terus, ya monggo silakan aja. Memang ada beberapa ulama yang katakanlah untuk mengobati penyakit tertentu, mengobati penyakit ya, bukan untuk kehamilan.
itu memakai surat-surat khusus, surat ini, dan sebagainya. Walaupun terus terang aja yang sampai sedetail itu yang di hadisnya, mohon maaf saya belum pernah baca. Saya mencoba mencari hadis sama benar si surat ini harus dibaca segini dan sebagainya. Wallahu alam, karena di sepanjang yang saya tahu sekarang mencari hadis itu kan mudah banget. Kalau kita HP kita ada aplikasinya, ada isinya tentang hadis-hadis Bukhari, lalu bisa dicari situ. Atau kalau tidak lewat internet, kita cari hadis apapun, insya Allah mudah. Apa bisa dipercaya internet? Nah, itulah kalau kita mencari hadis dari internet, tolong dari laman yang bisa dipercaya. Di sana ada laman Muhammadiyah, ada laman NU, ada laman Muslim Or-Id, ada laman Hidayatullah dan sebagainya. Kalau yang gitu-gitu, insya Allah sih benar. Karena seringkali kalau membaca hadis itu di blog pribadi itu sering banyak yang kurang benar. Ya saya ngomong salah enggak, tapi kurang benar. Katakanlah kata-katanya sering diubah, kemudian tahrij dari hadisnya itu tidak disebutkan dan sebagainya. Ya saya kira itu Bu yang bisa saya jawab. Terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin dari peserta yang lain kami persilahkan. Tadi Bu Wasiati meng-unmute, mungkin mau tanya Bu, monggo. Dari hadirin yang ada di masjid, kami persilahkan, monggo. Saya rasa cukup, Prof. Ini sudah tidak ada yang bertanya, nggih. Alhamdulillah. Bagi peserta seminar, barangkali nanti ingin memiliki materi kajian pada malam hari ini, bisa langsung WA ke nomor saya, 089 673 120 051. Sudah saya tulis di chat pada Zoom ini. Silakan bagi yang ingin memiliki materi, dan insya Allah nanti materi kajian akan kami siarkan ulang lewat akun YouTube resmi dari MI Muhammadiyah Klopo Kudo, yaitu Miko TV. Bisa nanti Bapak Ibu langsung lihat di akun YouTube tersebut atau di Facebook MI Muhammadiyah Klopo Kudo. Kemudian Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, untuk pembangunan pesantren tahfidz di Ponorogo, Merangkal Klopo Kudo, kami masih menerima wakaf, bisa lewat transfer atau bisa langsung kami jemput bola dengan menghubungi ke nomor 089 673 120 051 atau nomor 0852 2815 3938 atas nama Bapak Puji Rianto. Wakaf transfer bisa kami layani ke nomor rekening BRI cabang Gombong, nomor rekening 6687 01 00 9 001 530 atas nama Rumah Tahfidz di Ponorogo. Untuk nomor rekening sudah saya tulis di chat pada seminar ini, silakan bisa dilihat. Mungkin itu untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kajian yang hadir di masjid lebih banyak dari biasanya, Prof. Ternyata mungkin dari masyarakat lebih mantap, lebih pemarem ketika ngajinya hadir di majelis. Dan untuk kajian di seminar juga alhamdulillah banyak. Malam hari ini kita ada 25 peserta lebih. Tadi ada yang keluar masuk, ada yang izin karena akan masuk sholat duhur, peserta dari Jerman. Tadi atas nama Bu Dewi Sinten, saya lupa.
Dan insya Allah untuk kajian online Masjid Merangkal akan terus kita adakan secara rutin, khusus untuk malam Rebo, itu nanti pematerinya adalah dari Zuriyah, ya, keluarga besar Kiai Muslim. Dan untuk malam Ahad, itu untuk kajian umum, malam Ahad biasanya kita langsung live di Miko TV, di YouTube Miko TV. Itu saja Bapak Ibu jamaah yang berbahagia untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Profesor sampaikan tentang imunitas Qur'ani bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, terutama agar kita lebih rajin di dalam membaca, mentadaburi, dan bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga salah satu manfaatnya adalah imunitas, daya imunitas pada tubuh kita semakin meningkat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk sholat isya. Iya, monggo. Alhamdulillah selesai.